Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada malam ini untuk mengisi firman pada malam ini. Mari kita teman-teman, mari kita berdoa. Ya Bapa, persiapkan hati dan pikiran kami ya Bapa, sucikan kami ya Bapa, sehingga kami boleh me- mengerti apa yang Engkau inginkan terhadap kami, untuk kami berubah, untuk kami bertumbuh, kami untuk sembuh, untuk kami pulih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami melalui komsel ini Bapak. Sehingga kami boleh bertumbuh, kami lebih mengerti Engkau, lebih menyenangkan hatimu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk bungkus kami semua ya Bapak yang ada dalam komsel ini ya Bapak. Sehingga kami boleh mengerti apa yang kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam ini ceritanya tentang pasti teman-teman pernah namanya dibully, pasti pernah seperti difitnah, diadu domba, seperti dikhianati kita nolong, tapi kita dikhianati. Pasti pernah merasakan dongkol, kita aku nolong, malah aku ditusuk. Benar nggak teman-teman? Pasti pernah seperti itu. Dan biasanya kalau orang kita pasti ngomong gini, awas ya, pembalasan lebih kejam. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Pernah nggak dengar seperti itu ya teman-teman? Eh, Kalau aku dulu seperti itu. Nah, ini kesaksian dulu ya teman-teman. Ini aku dulu seperti itu. Eh, aku baik, tapi ternyata aku ditusuk. Aku menolong mereka, ternyata aku juga ditusuk. Aku menghargai mereka, menghormati mereka, dengan sebagai saudaraku, sebagai sahabatku. Ternyata aku cuma dibully. Sampai aku saudari ngomong gini, oh ternyata seperti ini ya. Kamu misalnya betul, aku nolong kamu nggak nolong aku nggak masalah. Tapi kamu kok malah nusuk aku. Itu aku dulu. Pokoknya dendam, bully, oh lihat aja kamu. Pembalasan lebih kejam. Tapi setelah DE 1, 2, 3 dan berkali-kali ini sebenarnya kalau ditanya sama mungkin tanya teman-teman sama aku, kamu sekarang perkembangannya sampai di mana? Kalau aku ngomong ya dulu kalau musuhku ya tusuk. Kamu kamu macam-macam sama aku ya aku sikat. Itu aku. Tetapi tapi tadi berkali-kali itu yang aku rasakan adalah aku hari ini puji Tuhan banget. Puji Tuhan banget. Minggu lalu itu malah aku bisa jalan-jalan bareng, refreshing bareng sama orang yang mengkhianati aku, mengkhianati mamaku. Bahkan nggak ngerti apa-apa sampai saat Tulungagung ini nama mamaku, namaku tercemar. Puji Tuhan minggu lalu bahkan mamaku Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan mamaku bisa mengampuni mereka itu sungguh luar biasa. Itu yang aku terima ya teman-teman. Uh, Kalau teman-teman nggak tahu gimana, di dalam Roma itu ada mengatakan Roma 12:17 itu mengatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Weh, jangan membalas kejahatan. Kok enak, ya kan? Kok enak? Kamu kamu nusuk aku gak belum jadi kamu. Tapi Tuhan mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bahkan di Roma 12 yang 18 mengatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sakit teman-teman. Kita ditutup, ya kan? Kita dikhianati, aku harus berdamai dengan orang mereka. Dan kemudian di Roma 19 mengatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, yaitu hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan.
firman Tuhan. Pasti aku ngomong begini, Tuhan, ayatmu ini memang benar, pembalasan adalah hakmu. Tapi kapan? Pernah nggak seperti itu? Kesuwen Tuhan, kalau nunggu engkau, kelamaan, aku bisa babak belur. Ya kan teman-teman? Kemudian ada yang kemudian Tuhan mengatakan lagi di Roma 12 juga, bab 20, pasal 20 ayat ke-20. Tetapi jika seteremu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu memupuk bara api di atas kepalanya. Kemudian ada lagi di Matius 5:39. Tetapi aku berkata kepadamu, masih ingat ya teman-teman, berjalan lagi sama Tuhan. Di Matius, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah berilah kepadanya pipi kirimu. Jadi kalau kita ditutup, kita ditampar, jangan membalas, tapi kita harus rendah hati. Itu yang Tuhan mau. Kemudian di Matius 5:44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Aku dulu oh enak Tuhan. Aku sudah ditusuk, ya kan? Aku sudah dikhianati, bahkan aku dibully, diadu domba, sampai nama baik mama aku sama aku juga gak karu-karuan. Aku harus mendoakan mereka. Pernah nggak teman seperti itu? Itu aku dulu. Kemudian mengatakan Matius 5:45 mengatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kemudian 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Itu ayat itu yang membuat aku menangis. Ya, ya kan aku seperti itu. Apa bedanya aku dengan mereka? Ya, aku juga mereka jahat sama aku. Aku apa bedanya dengan mereka? Itu membuat aku nangis teman-teman. Bahkan masalah bisnis pun aku juga pernah juga ceritakan sama teman-teman. Diam-diam tokoku disiram sama tanah subur. Aku yang gak nyalain mereka. Mau sama-sama saingan kenapa kok seperti ini? Itu sampai aku menangis. Dari kitab suci ini, ayat ini membuat aku menangis. Karena berarti kalau aku seperti itu, aku nggak ada bedanya dengan mereka. Tapi sakit, sakit teman-teman. Untuk mengampuni mereka, untuk maafkan mereka itu butuh waktu. Butuh waktu yang sangat 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 panjang. Itu yang aku alami. Kemudian di 47-nya, Matius 5:47 mengatakan, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Itu aku nambah menangis, teman-teman. Ternyata, iya ya, aku nggak mau seperti itu, Tuhan. Aku nggak mau seperti itu. Kalau seperti itu, nggak ada bedanya aku dengan mereka. Kemudian di Roma 12:21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan di Yohanes 15:12 ya mengatakan, inilah perintahku. Itu yang berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku
telah mengasihi kamu. Eh, dari firman ini, kenapa aku tiba-tiba ngambil ini? Karena puji Tuhan teman-teman, aku memenangkan ini. Puji Tuhan aku bisa akhirnya bisa mengampuni saudara-saudaraku, teman-temanku yang dulu menusuk aku, yang membuli aku. Eh, akhirnya aku bisa pelan-pelan mengampuni mereka. Karena kalau mereka pun hingga hari ini pun aku tahu masih banyak yang mengirim seperti santet masih ada, tapi aku bisa kalau dulu aku pasti ngomong gini, oh kamu nyantet aku, ya tetap balas santetnya ini. Aku harus punya ilmu yang lebih tinggi dari ilmu dukunmu. Itu aku dulu. Tapi aku sekarang bisa ngomong gini, Tuhan ampunlah mereka siapapun mereka yang mengirim santet kepada aku dan mamaku, aku mau mengampuni mereka. Aku mau tetap mengasihi mereka, engkau mengajari aku kasih. Itu nggak gampang ya teman-teman, nggak gampang. Itu yang aku alami perkembanganku hari ini. Jadi hari ini juga sebagian untuk firman, sebagian juga kesaksian buat aku, juga untuk teman-teman. Jadi eh, nggak mudah. Dan puji Tuhannya dari DE ini apa itu namanya? Ada namanya proximal deliverance yang mamaku hari ini pun juga bisa puji Tuhan banget loh. Mamaku pun bisa berdamai dengan mereka. Kemarin tuh jalan-jalan, seneng-seneng, malah mereka pun bisa curhat-curhat itu. Wah, itu sungguh luar biasa. Itu merupakan hadiah besar buat aku dan buat mama dari Tuhan. Itu kesajianku hari ini. Kalau ditanya sama teman-teman, sudah sudah bisa mengampuni yang lainnya? Belum, jujur, belum. Masih proses. Yang pentol-pentolannya belum. Itu yang tapi aku percaya karena sudah 80% aku sudah bisa mengampuni mereka. Aku percaya tinggal 20%-nya sekitar 20-25%-nya Tuhan yang akan juga membuat aku untuk bisa dan mamaku bisa mengampuni mereka. Itu puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Firman hari ini saya kembalikan ke Brother Yuji.